Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan tema kesatuan dalam keluarga Allah. Mari kita bersaat teduh. Saya mengajak kita berdiri. Panggilan ibadah terambil di dalam Mazmur 41 ayat yang ke-13. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Ibadah umum hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri sebagai umat Tuhan, kita nyatakan dan datang di hadapan Tuhan dengan mengatakan, umatnya pujilah Dia. Kita masuk di dalam doa penyerahan ibadah. Allah Bapa pencipta alam semesta, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini di dalam pimpinan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mohon Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, sesungguhnya kita tidak pernah rendah hati dan selalu menganggap diri kita benar. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan untuk mengakui diri kita yang lemah, yang membutuhkan pengampunannya. Ku tak pernah rendah hati.
turut kehendakmu, hingga saat Kau memanggilku, baru ku taatlah. Walaupun malah Roh Kudus, namun Kau memanggilku. Jalan murni jalanku, oh Tuhan utuslah aku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami menganggap diri kami selalu benar Tuhan, dan kami tidak pernah rendah hati, melainkan selalu menonjolkan diri kepada orang lain, sehingga menimbulkan keretakan dan masalah dengan sesama kami dan dengan keluarga kami. Tuhan, dengan kasih-Mu, Engkau memanggil kami, Engkau menerima kami, bahkan memulihkan kami. Dan dengan segenap hati kami datang mengakui dosa-dosa kami. Dan dengan mengucap syukur, oleh kasih anugerah-Mu, Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Setelah kita didamaikan oleh Allah, kita pun menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setelah kita menerima berita anugerah, kita pun diberikan petunjuk hidup baru untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terambil dari Efesus 4 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kita membaca bersama-sama. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Mari kita berdiri, kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saudara, Bapak Ibu, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Tikijo. Kita akan menyanyikan Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti memaafkan.
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bertemu kembali di minggu pertama bulan Juli ini. Saya harap semua saudara-saudara sehat dan kita semua boleh memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kesatuan dalam keluarga Allah. Dan firman Tuhan akan saya bacakan dari Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan untuk beribadah. Dan kami sekarang hendak membaca firman-Mu. Kami hendak merenungkan kebenarannya. Dan kami mohon Engkau menuntun kami, supaya oleh melalui kebenaran itu Engkau membuat kami melakukan apa yang Engkau kehendaki. Berkatilah hamba-Mu supaya dalam segala keterbatasan boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan kiranya lebih banyak daripada hamba-Mu bisa katakan Tuhan, Engkau memberkati semua saudara-saudara yang beribadah pada pagi hari ini di rumah masing-masing. Dan kami semua boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, pesan terakhir orang itu biasanya penting ya. Tapi tergantung dua hal, katanya begitu ya. Kalau dia sadar akan mati, atau kalau dia tidak sadar kalau akan mati. Kalau kita tuh tidak sadar, maka pesannya tuh biasanya nggak penting gitu ya. Ada seorang nih saudara namanya Terry Kath, ya, itu musisi rock dari Chicago Transit Authority. Nah, orang ini suatu hari membersihkan pistolnya dan kemudian dia berkata pada orang yang berkata, hati-hati, dia bilang, jangan khawatir, ini tidak akan meledak gitu ya. Lalu dia membersihkan dan dia menarik pelatuknya dan pistolnya meledak. Pesan terakhirnya itu cuma jangan khawatir, ini tidak akan meledak, gitu ya.
Tetapi kalau orang itu sadar akan mati, pesannya lebih penting ya, lebih penting. Ini ada yang lebih penting sedikit saudara-saudara. Ada seorang filsuf namanya Socrates. Waktu sebelum mati dia bilang begini, Krito, aku ini berhutang seekor ayam kepada Asklepius. Tolong kamu ingat ya untuk membayar hutangku. Saudara-saudara, lebih berarti bukan? Ya, meskipun tidak terlalu berarti cuma membayar seekor ayam pada orang yang dia utang itu ya. Nah saudara-saudara sekalian, ketika ada sesuatu yang penting, biasanya di akhir perjalanan itu ada yang dipesankan. Nah Tuhan Yesus ketika menaikkan doa yang kita baca di dalam Yohanes 17 itu adalah saat dia tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk kembali kepada Bapa. Ya, dikatakan di dalam pasal 17 ayat 1. Bapa telah tiba saatnya, ya. Ketika dia tahu saatnya akan tiba, maka dia berdoa. Berdoa bagi murid-muridnya supaya Tuhan menjadikan mereka satu di dalam kasih-Nya. Permohonan kepada Allah yang sangat penting karena dia tahu dia akan meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan gerejanya, dan kemudian dia berdoa bagi mereka. Nah saudara-saudara, permohonan ini diulang 2 kali sesungguhnya ya, yaitu pada pasal 17 ayat 9 sampai 11, yaitu doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya pada waktu itu, dan yang kita baca tadi pasal 17 ayat 20 dan 23, doa Tuhan Yesus bukan untuk murid-muridnya pada waktu itu, tetapi untuk kita yang hidup pada hari ini, orang-orang yang menerima firman Tuhan, yang menjadi percaya dan murid-muridnya pada masa kini. Nah saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan doa itu, kita akan menemukan berkali-kali Tuhan berkata pada Bapa, ya Bapa, aku minta supaya Engkau memberkati mereka, supaya Engkau menjadikan mereka satu, sama seperti Engkau dan aku adalah satu. Rick Warren berkata begini, persatuan dalam gereja itu begitu penting, sehingga perjanjian baru memberikan perhatian lebih besar pada persatuan dibandingkan pada sorga dan neraka. Perhatikan saudara-saudara ya. Jadi bicara tentang kesatuan tubuh Kristus itu lebih banyak daripada membicarakan sorga dan neraka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin kita mengalami kesatuan itu. Tuhan mengajarkan kita untuk mengusahakan kesatuan itu. Tuhan meminta kita untuk hidup harmonis di dalam kesatuan itu, bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain, saudara-saudara seiman. Kita ini diminta untuk menjadi satu sebagai tubuh Kristus. Ya, persatuan adalah jiwa dari gereja sebagai tubuh Kristus. Tidak ada saudara-saudara tubuh itu yang sepotong-sepotong, begitu ya. Kalau kita dibilang tubuh itu harus jadi satu. Kalau tangan saya ini terpisah dari saya, kalau kaki saya terpisah dari saya, kalau kepala saya terpisah di sebelah sana, di manakah tubuhnya? Kalau misalnya perut saya tok ini, tidak ada kaki, tidak ada tangan, tidak ada kepala, apakah itu bisa disebut tubuh? Tidak, bukan. Tubuh itu adalah satu kesatuan. Itu sebabnya sangat penting, ya. Persatuan adalah esensi dan maksud dari Tuhan ketika Dia menggambarkan bahwa kita ini adalah tubuhnya, tubuh Kristus, ya. Ada banyak anggota kata Paulus, tetapi hanya satu tubuh yang saling terhubung, saling melengkapi, bersama-sama melakukan sebuah tujuan, yaitu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kepala gereja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara sekalian, itulah tubuh Kristus. Itulah pentingnya kesatuan di dalam kita sebagai keluarga Tuhan. Dan menarik saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam doa Tuhan Yesus tadi, kita akan menemukan bahwa Tuhan itu memberikan model
kesatuannya adalah seperti Engkau ya Bapa bersatu dengan aku dan aku dengan mereka. Modelnya itu adalah model ilahi. Sama seperti Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menjadi satu, demikianlah Tuhan mengendaki kita menjadi satu. Saudara-saudara, kalau saya merenungkan ini ya, bukankah ketika kita diciptakan dalam Kejadian pasal 1 itu dikatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kitanya ini siapa? Kitanya itu adalah Allah Tritunggal itu, bukan? Yang menyatakan diri pada kita sebagai Allah Tritunggal itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ketika kita ini bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman, bersatu, sesungguhnya kita sedang mewujudkan apa yang dicita-citakan Allah, apa yang dikehendaki Allah pada waktu kita diciptakan, yaitu menggambarkan Tuhan, menjadi gambar Allah, menjadi citra Allah. Di dalam kebersamaan itulah kita ini menjadi gambar dan rupa Allah. Itulah gereja, ya, itulah gereja. Saudara-saudara, itulah sebabnya juga sehingga pada saat yang terakhir sebelum dia ditawan dan sebelum dia disalibkan, apa yang memenuhi pikiran Yesus Kristus itu adalah bagaimana keutuhan gereja, bagaimana kesatuan murid-muridnya, bagaimana kesatuan kita sekarang ini sebagai gereja Tuhan. Tidak ada yang lebih penting bagi Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini selain gerejanya. Kalau dia mati, saudara-saudara, dia mati untuk menyelamatkan gerejanya, umatnya itu. Dan saudara tahukah, Tuhan akan memakai kita untuk menggenapkan keselamatan itu, menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang bawa kamu keluar dari dalam kegelapan, dalam terang yang ajaib. Tuhan tidak pernah menggenapkan urusan pemberitaan Injil ini dengan malaikat-malaikat, saudara, tidak. Tetapi Tuhan memakai kita, gerejanya, persekutuan orang percaya, tubuh Kristus, untuk membawa Injilnya. Saudara tahu enggak, kapan Tuhan akan datang kembali? Tuhan akan datang kembali jikalau Injil sudah diberitakan ke seluruh bumi, dan jumlah orang percaya, tubuh Kristus, persatuan itu sudah genap, maka Tuhan akan datang kembali. Saudara-saudara, lihatlah betapa pentingnya gereja itu bagi Tuhan. Saudara-saudara, sebab itu kalau kita ini adalah orang Kristen, kita ini mengaku percaya pada Tuhan Yesus Kristus, dan kita ini mengaku sebagai keluarga Allah, kita mempunyai tanggung jawab, saudara-saudara, untuk melindungi gereja. Paling tidak melindungi juga gereja kita secara lokal. GKA Immanuel Malang ini tempat di mana Tuhan membawa kita bersekutu dengan umatnya sebagai sebuah gereja. Saudara-saudara, masing-masing kita yang mengaku mengasihi Tuhan Yesus Kristus harus mengasihi saudara kita sebagai tubuh Kristus. Kita harus berusaha menjaga kesatuannya, melindungi persekutuannya, dan mengusahakan keharmonisannya. Efesus 4 ayat 3. Paulus itu ketika menasehati jemaat di Efesus berkata begini, saudara-saudara, berusahalah untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kita sebagai orang-orang percaya mesti mengusahakan kesatuan roh itu. Nah, apa tujuannya kalau kita bersatu, teman-teman? Di dalam pasal 17 ayat 23 itu dikatakan begini. Aku diam di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku.
Saudara-saudara, tujuannya kata Tuhan Yesus, supaya dunia ini tahu. Supaya mereka menjadi kesaksian, menyaksikan apa? Menyaksikan kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu kepadaku, kasih-Mu pada mereka, umat-Mu itu. Saudara-saudara, indah ya, ada sebuah lagu yang mengatakan, jadikan kami satu. Tahu lagu itu saudara-saudara? Lagu itu berkata, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Begitu ya. Ketika saya bertanya kepada anak saya tadi pagi ya, Musa, kalau papa cerita tentang kesatuan itu kamu mikir apa Mus? Dia langsung bilang gini, ya kita mesti saling mengasihi. Oh, menarik ya. Anak sekolah minggu kita saudara-saudara, apa yang dipikirkannya ketika bicara tentang bersatu, itu adalah kita saling mengasihi. Saudara-saudara, dari sini kita mengerti bahwa gereja kita ini, umat Tuhan, bersatu padu bukan sekedar untuk memberitakan Injil menyelamatkan orang berdosa, tetapi sesungguhnya menyaksikan kasih Allah pada dunia ini, pada orang berdosa. Menarik saudara-saudara. Tuhan bukan sekedar menyelamatkan orang berdosa, tetapi Tuhan mau memberitahukan dunia, aku mengasihi orang berdosa. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ini melalui apa yang dinyatakannya di dalam gereja, di dalam kesatuan kita. Tuhan Yesus berkata, aku berikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang dunia ini akan tahu kamu itu murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara sekalian, apakah di dalam gereja hari ini orang melihat ada kasih? Nah, saudara-saudara ya, apakah di dalam gereja hari ini orang melihat ada kasih? Atau justru ada perpecahan di dalam gereja? Saudara-saudara, kesatuan itu bukan sekedar kita ini duduk rame-rame di gereja, diam-diam mendengarkan firman Tuhan. Menyanyi lagu pujian semua menghadap ke mimbar, bukan begitu bukan? Tetapi yang dimaksud kesatuan itu adalah seperti anggota tubuh ini loh ya. Anggota tubuh Kristus ini ya. Jikalau satu sakit, yang lain ikut sakit. Gitu kan. Kalau satu gembira, yang lain ikut gembira. Begitu kan. Kalau satu kena COVID, yang lain kena COVID semua. Begitu kan. Seluruh tubuh kita. Kenapa kok begitu? Ya karena kita ini berhubungan. Ada kesalingan, ada kasih di antara kita. Saudara-saudara sekalian, pada masa-masa sulit seperti ini, masa COVID seperti ini ya, saya sungguh bersyukur ya, di Kota Malang ini gereja-gereja bersatu ya, bersama-sama saling menolong. Ada gereja-gereja yang ditutup, tidak bisa ibadah dan mereka di kampung-kampung gak ada persembahan. Tapi saya tahu ada orang-orang itu yang saling menolong, ada yang lebih memberikan pada yang kurang. Antar gereja memberikan persembahan beras bukan untuk gereja sendiri, tapi untuk semua orang percaya. Ada orang-orang Kristen bukan hamba Tuhan yang dengan rela hati menyumbangkan sebagian yang dimilikinya untuk menolong orang-orang Kristen yang lain yang mengalami kesukaran. Bahkan saudara-saudara, di Malang ini kita tahu bukan, gereja-gereja bersama-sama bersekutu membangun satu rumah sakit lapangan di Jalan Kawi itu, ya, yang hari ini tuh sudah terisi penuh saudara-saudara. Kita mesti berdoa untuk mereka. Saya bersyukur ada dokter-dokter yang bersama-sama mendukung pelayanan ini. Saudara-saudara, saya percaya itu menjadi kesaksian tentang kasih Tuhan di antara kita. Itu maksudnya persatuan tubuh Kristus. Supaya dunia tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita, orang berdosa. Dan sesungguhnya Tuhan juga mengasihi dunia ini. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu. Biarlah ketika mereka melihat kasih di antara kita, mereka melihat kasih Tuhan itu, dan mereka boleh datang untuk menerima kasih yang kita terima itu. Saudara-saudara,
Mari kita melakukannya bersama-sama. Bagaimana kita melakukannya? Saya ingin mengajak saudara merenungkan dua hal. Saudara-saudara, pertama-tama pusatkanlah perhatian pada kesamaan, bukan perbedaan. Saudara-saudara sekalian, Pak John Maxwell itu berkata, kalau kita mau bekerja sama, carilah kesamaannya. Satu kesamaan, 1% kesamaan. Lalu pusatkanlah 100% ya perhatian kita pada kesamaan itu. Jangan pada 99% perbedaan. Ya, apa kesamaan kita, saudara-saudara? Kalau kita membaca dalam Matius 4 ayat 4 sampai 6, dikatakan begini. Kita ini adalah dalam satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Apa itu artinya, saudara-saudara? Sesungguhnya kita ini mempunyai kesamaan yang persis, adalah kita ini adalah orang-orang yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita sudah menerima semua karunia Allah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi bagaimana kita kalau memandang saudara-saudara kita? Bagaimana kita bisa bersatu kalau kita selalu menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang sama-sama sudah menerima kasih karunia dari siapa? Dari Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pusatnya siapa, saudara? Yesus Kristus. Saudara-saudara, banyak perbedaan di antara kita. Bahkan mungkin bukan cuma di antara kita sendiri, tapi di antara gereja-gereja juga, ya. Tetapi saudara-saudara, mari kita mengingat bahwa kita adalah semua orang yang menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya, saudara-saudara, kalau kita ini mau menjadi satu tubuh Kristus, yang nomor satu yang tidak bisa kita hindari adalah, apakah engkau sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Di luar Kristus, kita ini berbeda. Di luar Kristus, kita tidak punya kesamaan itu. Kita tidak punya roh yang sama. Kita tidak punya iman yang sama. Kita tidak punya karunia yang sama. Kita tidak punya kasih yang sama. Kita boleh ke gereja sama-sama, duduk di kursi sama-sama, nyanyi sama-sama. Tetapi kalau kita punya hati yang berbeda, saudara-saudara, itu menyulitkan kita untuk bisa bersama-sama. Kenapa? Sebab ada orang itu ke gereja bukan menunjukkan hatinya pada Kristus, tapi menunjukkan hatinya pada yang lain, gitu ya. Kenapa lo gereja? Ya soalnya saya ikut anak saya sih, gitu ya. Kenapa gereja? Ya supaya saya diberkati. Kenapa saya gereja? Saya senang kumpul-kumpul, macam-macam, bukan? Perbedaan yang membuat kita ini di luar Kristus itu membuat kita tidak bisa jadi satu tubuh. Saudara-saudara sekalian, karena itu pagi hari ini ketika kita bicara tentang kesatuan keluarga Allah, saya ingin mengundang saudara-saudara untuk merenungkan, sudahkah saya menjadi keluarga Allah itu? Bagaimana menjadi keluarga Allah kalau saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Di dalam Dialah kita akan bersama-sama dipersatukan oleh anugerah, oleh kuasanya, supaya kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita sebagai tubuh Kristus, menceritakan kasih karunia Allah. Pusatnya Kristus, yang menyatukan kita itu adalah Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, marilah kita melihat perbedaan di antara kita itu bukan sebagai sesuatu yang memecahkan, tetapi sesuatu yang indah, yang menimbulkan harmoni, namanya ya, menimbulkan harmoni.
Apa itu harmoni, saudara-saudara? Harmoni adalah kalau kita bersama-sama dalam perbedaan kita itu disatukan dalam aturan tertentu, begitu ya, sehingga terjadilah komposisi yang baik. Nah, gampangnya saya akan ambil gitar ini, saudara ya. Nah, gitar ini punya berapa senar? Punya 6 senar. Nah, itu ya, 6 senar. Senarnya beda-beda enggak? Beda, saudara ya. Senar yang paling kecil, yang paling bawah ini kecil sekali, yang paling atas, yang bass ini besar. Bunyinya beda juga, begitu kan? Tetapi ini harmonis enggak? Harmonis, saudara ya. Di setel dengan urutan E, B, G, D, A, E. Ya, kenapa kok gitu? Sebab kalau dipencet nanti bunyinya bisa gini. Nah, gitu kan? Nah, begitu ya. Jadi, saudara lihat, ini berbunyi bersama-sama, tetapi enak bukan? Itu namanya harmoni. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa menemukan harmoni itu? Saya mengatakan begini ya. Kita bisa menjadi harmonis seperti senar-senar ini jikalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa begitu, saudara-saudara? Sebab Tuhanlah sesungguhnya yang akan memainkan hidup kita. Kita akan menjadi harmonis dengan sesama kita jikalau kita masing-masing ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, datang kepada Tuhan Yesus dan membiarkan Dia menuntun kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam Matius 11 ayat 29 Tuhan Yesus berkata begini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara-saudara, ada kata rendah hati, ada kata lemah lembut yang menjadi kunci waktu kita datang kepada Tuhan untuk menjadi umat-Nya. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan, belajar daripadanya, belajar untuk lemah lembut, belajar untuk rendah hati, itu artinya kita itu merendahkan diri kepada Tuhan, tidak menganggap diri penting, itu rendah hati, ya. Orang lain lebih utama, itu rendah hati. Terus kita belajar untuk lemah lembut. Apa lemah lembut itu? Artinya kita ini mudah diajar, mudah untuk dibentuk, ya, bersedia untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Saya bukan keras kepala. Saudara-saudara sekalian, waktu kita datang kepada Tuhan seperti itu dan membiarkan Tuhan itu membentuk kita, baru kita bisa harmonis. Perhatikan gitar ini, saudara-saudara. Gitar ini bisa bunyinya begini. Bagaimana caranya? Kalau masing-masing senar bersedia saya tarik, ya, sesuai dengan keinginan saya. Ya kan? Bisa segini kan senar. Bisa sampai segitu. Tapi kalau mau harmonis, saya akan menarik sampai segitu. Ah, begitu bukan? Siapa yang ngatur? Yang pegang dong. Begitu ya. Sama dengan kita. Biarlah Tuhan itu yang mengatur diri kita masing-masing gini. Ya. Bukan cuma diri kita masing-masing, biarkan Tuhan meletakkan kita bersama senar yang lain. Ya. Saudara-saudara, jangan milih gerejamu. Jangan milih siapa yang di sampingmu, serahkan pada Tuhan. Kalau saudara ada di GKA atau di gereja manapun, biarlah kita percaya di situ Tuhan menempatkan saya. Dan saya akan bersama-sama dengan gereja Tuhan itu, dan saya akan berusaha menjaga kesatuannya. Ya, biarkan Tuhan meletakkan saya bersama dengan senar yang lain. Beda-beda enggak? Beda-beda. Tapi bagaimana supaya kita bisa harmonis? Kalau masing-masing orang bersedia diatur oleh Tuhan. Termasuk dipencet ini. Oleh jari saya yang ini. Ya. Biarkan Tuhan memencetmu, saudara. Biarkan Tuhan meletakkanmu, mengaturmu, memainkanmu. Ya, kadang-kadang kita tidak usah terlalu membandingkan diri dengan orang lain.
turuti saja apa yang Tuhan mau. Pada waktu kita masing-masing berjalan dalam kehendak Tuhan, mengikuti tangan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan akan menata kita di dalam keharmonisan itu. Dan sungguh saudara-saudara, kita bersama-sama bersekutu, masing-masing menjalankan bagiannya dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan, sambil bersedia mendengarkan yang lain, menyesuaikan diri dengan yang lain, menganggap yang lain lebih utama. Saudara-saudara, akan timbul keindahan di dalam persekutuan itu, dan kemudian timbullah nada-nada yang indah yang akan menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan hidup saudara, memperhatikan gereja kita, ya. Dan sungguh Tuhan akan dipermuliakan. Tantangannya saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Yesus mengasihimu, apakah engkau mau menerima kasih-Nya? Masuklah dan terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau boleh menjadi keluarga Allah. Yang kedua, maukah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memusatkan diri kepada Dia, membiarkan Dia mengatur hidup saya. Waktu kita mencintai Tuhan, dengan rendah hati mentaati dan mengikuti tuntunannya, itulah caranya kita akan bisa mengasihi sesama kita. Waktu kita mengasihi Tuhan, mengikuti arahnya, kita akan tahu bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Sebab sesungguhnya Dialah yang menjadi kepala bagi saya dan bagi saudara-saudara kita. Dan dengan mengasihi Tuhan itu, maukah kita belajar mengasihi saudara kita, mengampuni kesalahannya. Bahkan kita juga belajar rendah hati untuk mohon ampun kesalahan kita. Mengutamakan saudara lebih daripada diri sendiri. Di dalam saling mengasihi, di dalam saling menghormati, di dalam saling mengampuni itu, kita akan mendapatkan kesatuan. Terakhirnya saudara, maukah kita berkorban? Ingatlah, ketika Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia berkorban untuk kita. Dia mati di kayu salib bagi kita. Bagaimana kalau kita mengasihi saudara kita? Bagaimana kita mentaati firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah saudaramu seperti aku mengasihi kamu. Saudara-saudara, kadang-kadang ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Tapi percayalah, itu tidak akan sia-sia. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pengorbanan itu akan membawa sukacita bagi orang dan membawa pahala bagi hidup kita di dalam Dia yang mengasihi kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu. Ya, mari kita mengusahakannya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, sebelum Dia disalib, Dia dengan bersungguh-sungguh berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, jadikanlah mereka satu, supaya dunia tahu mereka adalah murid-murid-Ku. Supaya dunia tahu bahwa Engkau mengasihi mereka. Saudara-saudara, mari kita berjuang untuk memenuhi pengharapan Tuhan itu. Ya, mari kita bersama-sama mengusahakan sekuat-kuat kita kesatuan kita. Tuhan kiranya memberkati GKI Immanuel, Tuhan kiranya memberkati gereja Tuhan di mana-mana, dan kiranya Tuhan menuntun kita untuk dalam kesatuan tubuh Kristus menjadi berkat bagi sesama kita, menyatakan kebaikan Tuhan, dan nama Tuhan kiranya dipermuliakan melalui gerejanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama pada pagi hari ini merenungkan firman-Mu yang mengajar kami menjadi satu. Ampunilah kami, karena seringkali kami terlalu memikirkan diri sendiri,
sehingga kami kurang memperhatikan kesatuan tubuh Kristus. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini mengingatkan kami. Engkau rela berkorban supaya kami menjadi satu di dalam keselamatan dan anugerah-Mu. Biarlah sekarang kami yang sudah menerima anugerah itu, sebagai anak-anak-Mu, mengusahakan kesatuan itu, karena kami mengerti itulah yang Kau kehendaki, dan di dalam pertolongan kasih-Mu kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuntunlah gereja-Mu ya Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur bahwa di dalam hidup kita, Allah kita setia dan terus memulihkan dan menyatukan hidup kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan sekarang kita mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih sebagai keluarga yang telah disatukan oleh Tuhan, yang sudah mengalami kasih dan kebaikan-kebaikannya dan berkat-berkatnya. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan saudara-saudara dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja, atau saudara dapat mengumpulkan dulu, kemudian nanti dapat dibawa ke gereja. Mari kita menyanyikan Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihat karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, itu berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Yang mengirim malaikatnya menjaga, memimpin menghibur sampai surga. Itu berkat satu persatu, dan lihat karya Tuhanmu. Itu berkat satu persatu, itu berkat yang melimpah padamu. Mari kita tundukkan kepala, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan kita juga mendoakan beberapa doa syafaat yang kita doakan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah persembahan kami sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat dan kebaikan-Mu. Tolonglah agar kami dapat memberikan yang terbaik kepadamu dan dapat mendukung pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan di GKA Immanuel. Kami juga membawa doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia yang saat ini sedang menjalankan program vaksinasi dan mengatasi pandemi COVID yang saat ini sangat melonjak tinggi dan banyak orang-orang yang terinfeksi dan terpapar. Tuhan, tolonglah, kami memohon belas kasih-Mu bagi bangsa kami dan bagi kami masyarakat yang saat ini sedang dalam keadaan susah dan sulit di masa pandemi COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Kristen, anak-anak Tuhan, biarlah Engkau menyatukan dan melibatkan di dalam kerohanian mereka untuk mereka terus mengandalkan Tuhan, untuk menyertakan Tuhan menjadi pemimpin dan menjadi gembala yang agung di dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa bila mana ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami keretakan keluarganya, ataupun ada perpisahan di dalam pasangan hidup mereka,
Tolong sadarkan mereka sehingga mereka dapat kembali untuk saling mengasihi, saling rendah hati, saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, dan kembali bersatu dan menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, yang lemah tubuh, dan yang sedang menghadapi kesusahan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam ekonomi. Tuhan tolong Engkau memberkati dan memberikan jalan keluarnya. Dengarlah doa kami ini. Kami membawa doa persembahan dan doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya mengajak untuk berdiri, kita menyanyikan doksiologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara, supaya hidupmu boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menjadi berkat bagi sesamamu, dan kau menemukan sukacitamu di dalam kesatuan tubuh Kristus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara-saudara. Saudara-saudara, kita akan memperhatikan beberapa warta. Pertama-tama, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah online pagi hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bersama-sama melayani, baik singer, pemain musik, petugas multimedia. Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara. Saudara-saudara, sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang saat ini melonjak tinggi angka penularannya, maka sesuai dengan anjuran pemerintah, kita semua dihimbau untuk beribadah secara online. Dan harap saudara-saudara menjaga kesehatan masing-masing dan menunda dahulu untuk ibadah onsite. Berikutnya, pada tanggal 1 Juli pada hari Kamis kemarin, Bapak Pendeta Ho Ing Cik beserta keluarga telah berangkat ke Samarinda untuk melayani di GPMII
Samarinda. Sementara Bapak Adi Ruslanto juga setelah berangkat ke Medan, kembali kepada keluarga dan akan melayani di sana. Atas nama segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat, kami mengucapkan selamat jalan dan selamat melayani di tempat yang baru. Tuhan kiranya memberkati dan menuntun hamba-hambanya. Kita akan perhatikan beberapa warta rutin. Ibadah anak online GKI Immanuel Malang akan diadakan jam 8.30 pagi ini melalui YouTube GKI Immanuel Malang. Komunitas tunas remaja, komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 6, 7, dan 8 akan diadakan jam 4 sore ini melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan doa pagi akan diadakan jam 5 pagi setiap hari dengan menggunakan Zoom meeting gereja. Jemaat diajak untuk mengikutinya. Pemahaman Alkitab akan diadakan hari Selasa jam 6 sore dan dilanjutkan persekutuan doa jam 7 malam melalui Zoom meeting gereja. Ibadah doa pagi akan diadakan hari Sabtu jam 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Group GKI Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan hari Sabtu jam 5 sore dan bagi yang tidak sempat mengikuti, bisa mengikutinya pada hari Minggu jam 5 sore melalui Zoom meeting gereja. Minggu depan, tanggal 11 Juli 2021, kita akan mengadakan kembali ibadah secara online dengan pembicara penginjil Daniel Iroth dengan tema Jangan Muluk-muluk. Demikian warta kita pada pagi hari ini, saudara-saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.